Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah adalah nikmat iman. Walaupun ulama kita menggabungkan tiga, nikmat iman, nikmat Islam, dan ihsan. Karena sebenarnya yang paling utama adalah nikmat ihsan. Dua subuh yang lalu saya sempat membahas tentang sebenarnya pembagian antara Islam, iman, dan ihsan. Dan pembahasan itu tidak tuntas karena waktu, sehingga yang saya jelaskan itu hanya sampai pada iman. Jadi kalau kita ambil standar orang Islam itu kan syaratnya lima. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, kemudian zakat, dan haji bagi yang mau. Itu syaratnya menjadi Islam. Tapi untuk iman itu tidak bisa dinilai dengan yang nampak. Tapi iman itu bisa teraplikasi. Jadi iman itu persoalan kalbu. Jadi kalau orang bicara iman itu ada di dalam kalbu. Dan iman itu bukan kita yang punya. Itu pemberian Allah yang bisa saja lepas kapan waktu ketika Allah mencabutnya. Tapi ketika Allah meletakkan iman itu di dalam kalbu, maka kita menjadi orang yang beruntung. Makanya kenapa disebut nikmat? Karena kapan-kapan itu bisa dilepas. Makanya kita selalu diminta oleh Nabi itu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'ati. Yang kedua itu ya musabbital qulubi wal absar. Ini yang jarang kita hafal. Yang sering dihafal orang itu ya muqallibal qulub. Kalau itu kan masyhur. Tapi ada satu doa itu yang dibaca oleh Sayyidina Ali dan diwasiatkan kepada anaknya Hasan dan Husain, supaya doa itu katanya jangan ditinggalkan. Nah, ada beberapa waliullah yang mengamalkan doa ini. Jadi ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'ati. Jadi kalau ya muqallibal qulub itu qalbu. Kalau ya musabbital qulubi wal absar itu adalah mata batin. Jadi kita minta supaya Allah menetapkan iman itu dan juga menetapkan kekuatan mata batin di dalam diri kita. Jadi itu yang dua, makanya doa itu biasa digandengkan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik, ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Jadi iman itu tidak akan nampak pada diri seseorang. Ketika Allah meletakkan iman itu bukan dilihat dari pakaian. Makanya sekarang ini kadang orang menilai orang beriman itu dengan pakaian. Oh, tidak bisa. Iya, kalau pakaian Pak, cuma sekarang ini kan muncul berbagai macam ketika agama itu dijadikan sebagai iklan. Oh, itu jadi masalah. Memang makanya ada ulama itu yang sengaja biasa-biasa pakaiannya. Ya. Karena fatal juga Pak ketika pakaian ini terlalu kelihatan Islami kemudian melakukan dosa, wah itu fatal. Ya. Ya. Jadi itu makanya ada ulama menjaga, karena istilahnya dampaknya sangat besar. Makanya ada kisahnya itu, seorang ulama sufi itu mengambil 2 murid, jadi hanya 2 murid, ya. Jadi seorang mursyid tarekat
tapi memiliki 2 murid. Sebenarnya ratusan orang mau menjadi muridnya, tapi dia tidak mau. Dia takut kalau tidak bisa bertanggung jawab. Dia tidak bisa bertanggung jawab karena tidak dapat Allah. Sehingga dia hanya mengangkat 2 murid. Muridnya ini sangat berbeda. Satu yang pakai imamah, kemudian pakai tasbih selalu kalau ke masjid sholat subuh. Setiap waktu ke masjid sholat, kemudian pakai tasbih, pakaiannya pokoknya sangat kelihatan seperti sangat orang alim betul. Satu pakai biasa-biasa, kadang pakai baju kos, biasa-biasa aja pakaiannya. Tapi ini muridnya dua-dua. Nah, setelah berangkat ke masjid itu rutinitasnya di suatu subuh itu, ini berangkat lebih dulu. Yang tadi yang pakaiannya lengkap ini, yang tasbihnya besar, kemudian pakai surban, pakai imamah, langsung ketemu dengan anjing di tepi jalan. Anjing ini langsung menggonggong, kemudian langsung dia gigit. Langsung dia tangkap itu kepalanya, baru dia ambil tasbihnya itu dia lipat, kemudian dia pukuli, baru dia lepas. Kemudian dia ke masjid, kemudian dia cuci, itu sudah dia cuci bersih, pakai tanah 1 kali kemudian bersihkan. Setelah bersih masuk ke masjid sholat. Kemudian datang lagi ini yang ngikut juga, ini yang belakang ini yang biasa-biasa. Ketemu anjing lagi tuh, dan anjing yang sudah dipukul tadi ini menggigit juga ini ya. Datang murid yang kedua, tapi ini murid yang kedua dia tidak pukul, dia cuma lihat kepalanya itu anjing. Baru dia ngomong begini, saya ini sudah bersuci, kau ini anjing mengotori. Gitu aja. Jadi anjing itu kemudian lepaskan, kemudian pergi. Kemudian dia bersihkan, tiba di masjid dia bersihkan, kemudian masuk sholat. Setelah kedua murid ini pulang ke rumah gurunya, ternyata dia temukan anjing itu berbengkak kepalanya di rumah gurunya. Langsung itu tadi yang pakai tasbih itu ambil itu tasbih yang dia mau pukul, dan bilang, ini anjing yang tadi gigit saya di jalan ini. Sekalinya gurunya bilang, tunggu dulu, jangan kau pukul, nanti kita tanya. Jadi anjing itu ditanya, kenapa kau menggigitnya? Anjing itu bilang begini, saya kira kalau surbannya sudah besar, tasbihnya, pakaiannya sangat islami, itu tidak pemarah. Saya tes itu ternyata lebih tinggi emosinya. Gitu. Ini yang satu ini saya gigit tidak pernah marah-marah. Dia cuma bilang, wah ini pakaian saya ini jadi kena najis gara-gara kamu. Jadi dia anjing itu bilang, saya sebenarnya menguji. Saya menguji apakah karena orang yang sudah ahli ibadah itu sudah pakaiannya sudah sangat islami, kemudian bisa menahan emosi, ternyata tidak bisa. Ini pelajaran buat kita. Kadang-kadang Pak, orang yang rajin sholat itu suka marah-marah, ya gitu, suka jalan-jalankan orang. Makanya iblis itu masuk bukan hanya mengganggu orang supaya tidak beribadah, tapi dia juga akan masuk pada orang yang beribadah. Nah, ketika dia masuk pada orang yang tidak beribadah, maka dia akan mempengaruhi supaya dia tidak sholat. Tapi ketika orang beribadah, maka dia akan ganggu dia dengan memasukkan kesombongan di dalam kalbunya. Ini Nabi bilang, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal saratin fi qalbihi. Tidak akan masuk surga orang yang ada sifat kesombongan di dalam kalbunya, walaupun itu sebesar zarah. Ini yang fatal. Kadang-kadang orang itu kalau sudah ibadah, sudah menganggap dirinya paling ini, kemudian orang yang lain itu direndahkan, itu fatal. Itu ahli neraka. Jadi bukan ahli surga. Makanya Nabi sudah tutup itu dengan kalimat, tidak akan masuk surga orang yang punya sifat takabbur di dalam kalbunya, walaupun hanya sebiji saja. Itu hati-hati. Jadi kesombongan itu kadang-kadang orang itu sombong karena ahli ibadah, kadang-kadang sombong karena harta, kan?
Kadang-kadang sombong karena pangkat. Nah, makanya itu biasa Pak, 4 itu orang itu perlu hati-hati. Orang kaya baru, wah itu biasa kelewatan kalau ada dia ngomong orang kaya baru. Biasa semua orang dia agak kecil. Atau pejabat yang selalu dibuli-buliakan. Pejabat sebenarnya biasanya dia orang biasa-biasa, tapi karena sering dimuliakan, maka dia akan berubah menjadi orang yang sombong. Itu bahaya. Makanya bahaya juga itu Pak yang selalu dimuliakan. Sama dengan ustaz. Ustaz yang selalu dimuliakan itu bahaya. Iya. Ini makanya ada beberapa ulama itu tidak mau salaman kemudian cium tangan. Dia menarik kalau dia ini, karena dia menganggap bahwa saya ini sangat hina. Nah, seandainya Allah membuka aib kita semua, tidak ada orang yang mau mendengar. Nah, tidak ada orang Pak, tidak ada dosanya. Nabi sudah bilang, ada nemanton dibilang dosa langganan. Ada dosa langganan, dan itu memang disebutkan dalam hadis bahwa tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki kesalahan yang terus dia berulang lakukan, dan dia juga tobat. Dia lakukan tobat lagi, lakukan tobat lagi. Begitu. Ada betul namanya kesalahan. Ada itu orang gosip, astagfirullah. Nanti besok itu ulang lagi. Astagfirullah. Ada begitu. Memang ada. Ada pasti ada dosa, bukan dosa besar ya. Dosa-dosa kecil yang memang dia selalu ulang, dan itu hadis. Kenapa? Karena makanya disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Di situ disebut at-tawwabin, bukan at-taibin. Kalau at-taibin berarti kembali satu kali. Allah suka orang yang sekali bertobat. Tapi apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang berbolak-balik bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang suka mensucikan diri. Makanya setiap selesai sholat itu kita baca zikir. Itu sebenarnya tujuannya. Makanya sebenarnya dalam kehidupan ini pembersih semua itu Pak. Nah, tidak ada metode proses yang kita lewati, bukan pembersihan semua, mulai dari wudhu pembersihan. Nabi kan mengatakan berwudhu sempurna itu menghapuskan dosa. Mana dimasuk wudhu sempurna? 3 kali cuci tangan, fagasilu wujuhakum. Kalau ayat kan langsung wajahun kan, iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum ilal ka'bain. Itu kan jadi masalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat, wahai orang yang beriman ketika engkau berdiri mau mengerjakan sholat. Makanya ada mengatakan setiap mau sholat berwudu lagi, setiap mau sholat berwudu lagi. Nah, itu pendapatnya Bu Hanifah. Jadi pokoknya kalau sudah sholat maghrib mau sholat isya berwudu kembali. Kalau kau sudah sholat kemudian mau mengaji berwudu lagi, karena tidak boleh dipakai wudunya sholat mengaji, karena lain wudunya itu. Tapi niat sholatnya itu ada pada saat berwudu. Itu kalau Imam Abu Hanifah, karena dia belum temukan hadis Nabi. Dan dari Aisyah mengatakan Nabi sering menggunakan wudu sholat maghribnya sholat subuh. Nah, itu belum dia temukan. Sehingga Abu Hanifah itu pakai hadis, tidak melihat hadis itu, tidak menemukan, karena dia tinggal di Irak, jauh sekali tempatnya Saddam Hussein. Sedangkan Nabi tinggal di Madinah. Nah, belum ada transport kecuali perjalanan pakai unta. Kemudian Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijrah. Berarti 70 tahun meninggalnya Rasulullah baru lahir. Jadi Abu Hanifah itu Pak sebenarnya ulama pertama di Masjid. Dia ulama pertama. Imam Syafi'i itu tidak ketemu Imam Abu Hanifah, tidak ketemu. Jadi jangan bilang Imam Syafi'i belajar sama Abu Hanifah. Tidak, dia belajar sama Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Nah, makanya pendapatnya Abu Hanifah yang dipakai Imam Syafi'i itu dia ambil sama Abu Yusuf. Tapi Abu Yusuf ini sangat mengakui Imam Syafi'i atas kecerdasannya. Nah, makanya Imam Abu Hanifah itu pendapatnya banyak berdasarkan akal dengan wahyu. Karena memang belum ada kitab hadis. Ada hadis dia hafal tapi tidak banyak. Imam Abu Hanifah. Nanti yang menulis kitab hadis pertama itu Imam Malik. Makanya disebut Al-Muwatta Malik.
Imam Malik itu penulis hadis pertama. Jadi sebelum ada Bukhari Muslim, yang ada dulu itu Imam Malik, kitab Imam Malik Al-Muwatta. Jadi itu Al-Muwatta Malik itu kan 30 tahun lagi ditulis Imam Malik. 30 tahun, hampir 40 tahun dia tulis itu kitab hadis, meneliti hadisnya kemudian dia tulis. Sampai berjalan kemana itu untuk mencari hadis. Itu Imam Malik. Tapi dia tidak hafal. Kurang lebih 80 hadis dalam. Dia tidak hafal. Tapi Imam Syafi'i 9 hari dia baca, dia hafal. Jadi kecerdasannya mata. Jadi makanya Imam Malik bingung. Ini saya tulis kitabnya, saya teliti hadisnya, hampir 40 tahun, tapi saya tak hafal. Ini orang cuma 9 hari dia baca bisa dihafal. Itu makanya dia kira, wah ini bukan beras sembarang ini. Makanya situ kecerdasannya. Makanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i itu kan berguru dua. Awalnya itu dia belajar sama Bu Yusuf pertama. Di situlah dia ambil pendapatnya Bu Hanifah. Kemudian setelah itu belajar sama Imam Malik. Setelah dia berdiskusi dengan Imam Malik, muncullah pendapat baru. Makanya Imam Syafi'i itu punya dua kaul. Ada namanya kaulun kadid, ada kaulun jadid. Kaulun kadidnya itu ketika belajar sama Bu Yusuf. Kaulun jadidnya itu adalah ketika sudah belajar sama Imam Malik. Ilmunya, pendapatnya langsung berubah karena sudah punya dua guru. Makanya Imam Syafi'i itu dia bilang begini, tidak sah sholat Jumat kalau tidak cukup 40 jamaah. Tidak sah. Jadi dia itu ketika berdiskusi dengan Imam Abu Yusuf. Setelah ketemu Imam Malik, Imam Syafi'i diprotes sama Imam Malik. Kalau kau katakan sholat Jumat tidak sah kalau tidak cukup 40, jadi sholat Jumatnya Nabi waktunya perintah pertama sholat Jumat turun itu tidak sah. Karena tidak cukup jumlahnya 40 sahabat Nabi waktu itu dia sholat Jumat. Imam Syafi'i garuk kepalanya, betul juga ya. Makanya dia bilang, wah kalau begitu berapa orang di kampung itu kalau tidak cukup 40 itu saja. Itu begitu. Jadi memang pendapat itu berubah pikirnya. Jadi itu karena mempelajari. Ya, jadi Imam Syafi'i jadi kadang-kala satu pendapat itu berubah. Jadi itu makanya Imam Syafi'i itu ada kaulun kadim, ada kaulun jadid. Pendapat lama dengan pendapat baru, dan itu berbeda betul. Kadang di pendapat baru pendapat lama dia salahkan, dia mengatakan tidak boleh. Tapi di pendapat baru dia bolehkan. Itu karena sudah wawasan keilmuannya. Sebenarnya makanya saya coba, saya kasih tahu nasihati teman-teman itu ceramah. Jangan pernah bilang tidak ada dalilnya. Karena kau belum membaca semua kitab. Katakan saja saya belum menemukan dalil tentang itu. Nanti kalau kau temukan, mau kau kembali kasih tahu itu kayak saya misalnya ceramah di sini. Wah tidak ada dalilnya, tidak boleh dilakukan. Setelah 2 tahun kemudian saya membaca temukan. Nah Anda sudah tidak lakukan. Saya sudah larang lakukan misalnya. Ada yang kita lakukan sama katakan, wah itu tidak boleh, tidak ada dalilnya. Baru saya pulang ke kampung, saya pulang di rumah temukan hadisnya. Nah tidak ada lagi kesempatan pulang kasih tahu jamaah. Kemarin kita tanyakan, boleh dilakukan. Kan gitu. Makanya penceramah yang paling aman sebenarnya mengatakan sepanjang sepengetahuan saya itu belum saya temukan. Sudah selesai. Kalau nanti ada yang temukan, selesai persoalan. Nah sekarang kan itu yang muncul. Ini tidak ada dalilnya, bid'ah. Siapa lakukan masuk neraka. Kan gitu. Nah kadang-kala juga Pak, masalah agama ini bahasa Bugis dicari bahasa Arabnya. Kan gitu. Kadang-kadang amalan kita, saya kasih tahu, istilah sederhananya. Orang Bugis itu bilang, kalau mengobati apa dia bilang? Manjapi kan? Orang Bugis bilang manjapi. Iya, tidak ada dalilnya itu Pak. Bid'ah itu. Karena Nabi tidak pernah manjapi, karena memang bukan orang Bugis. Kan gitu. Jadi kalau dia mengatakan dicarikan, kadang kan kita ini kalau ditanya, apakah Majapahit itu boleh? Oh enggak ada hadis itu, bid'ah. Padahal dia tidak paham apa itu Majapahit. Kalau bahasa Bugis Majapahit, kalau bahasa Indonesia mengobati, kalau bahasa
bahasa yang membuat orang itu menyalahkan. Padahal sama ji. Makanya orang tua dulu bilang, Pak pindah Nabi Muhammad. Artinya ru'yah inilah obat yang dibaca, doa yang dibaca Nabi Muhammad ketika mengobati orang. Nah itu juga yang dibaca. Nah kadang-kadang karena bahasa kan tidak bisa diterima. Karena mengatakan, oh ini tidak sunnah. Wah ini jadi masalah. Ini kan banyak. Jadi ajaran agama itu ada inti pokoknya, ada penjabarannya. Jadi ini kadang-kadang gila. Ini di masyarakat ini kan muncul kadang-kadang muncul. Ini bidah haram masuk neraka. Dan itu bidah, Pak, bukan hukum. Saya itu simpel aja kalau ada seorang selalu bilang bidah, ini dikerjakan orang. Oh bidah itu. Saya bilang tunggu dulu. Bidah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Itu yang dilakukan, apa hukumnya? Dia bilang bidah, bukan itu. Kalau budak bidah itu bukan hukum, apa hukumnya? Kalau dia bilang, oh ini tidak ada di hadis, berarti itu mubah. Kalau mubah kalau dikerjakan, apa hukumnya? Oh tidak apa-apa. Tadi dia bilang bidah, kalau bidah itu ujungnya kan masuk neraka. Kullu muhdatsatun bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalah finnar. Jadi sebenarnya kalau kita dikasih tahu itu, oh itu bidah, berarti dia bilang masuk neraka itu. Makanya inilah yang membuat orang selalu mengkafirkan orang dan mengatakan masuk neraka. Karena dia pakai kaidah bid'ah, bukan pakai kaidah hukum. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak pernah saling menyalahkan, mengatakan ini masuk neraka? Karena dia pakai hukum, pakai tasbih, mengatakan pakai tasbih itu bid'ah. Tidak bid'ah, cari dulu kiasnya, cari dulu apakah ada di masa Nabi. Oh, ada sahabat bersikir pakai biji kurma, cuma tidak diikat, biji-bijian yang diikat jadi tasbih, kan begitu. Jadi itu ada kias, oh sahabat Nabi ada yang pakai biji kurma dan Nabi tidak tegur, berarti boleh kan? Boleh, kan begitu. Jadi kadang-kadang ini bikin pusing juga Ustaz Pak. Iya. Jadi saya itu sering mendapat banyak masalah. Bahkan kemarin ada sempat tanya ke Ustaz, ada masjid di sana, ada kuburan di depannya. Katanya nggak boleh sholat, haram. Di situ kayak menyembah itu, karena ada kuburan di depannya. Saya bilang kalau ada masjid dan ada kuburan di depannya dia tidak sholat, suruh nggak usah ke Madinah, karena di dalam masjid Nabawi ada kuburan Nabi. Nggak usah sholat itu di Madinah, nggak usah pergi di sana. Kalau pergi umrah, pergi juga sholat di sana. Kan gitu. Kan jadi masalah Pak. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu sudah mengetahui kaidahnya. Cuma kadang-kadang yang muncul belakang ini selalu menyalahkan. Sebenarnya bukan bukan kita yang salah, dia yang salah. Iya. Cuma karena dia yang lebih dulu tadi ya. Kan gitu. Sama juga orang sekarang Pak, kalau ada kasus, mana yang duluan melapor? Itu yang salah yang terlapor. Kan gitu. Makanya karena gua pertama teriak itu yang disalahkan yang lain. Sama saya bilang teman beberapa hari yang lalu itu, ada orang pergi menonton sepak bola 10 orang diberangkat. Ada satu orang pergi melapor sama polisi, bilang hilang kita mangkuk. Nah bilang berapa? Kau bilang 10 kan? Main dia 9, lagi itu dia hilang. Bilang bukan dia yang hilang, kau yang hilang. Karena kau pergi sendiri. Orang 9 orang berarti kau yang hilang, cuma kau yang melapor. Kan begitu. Kadang-kadang ini amalan guru-guru kita, guru tak Kiai Muhammad Tahir Malapi sudah amalkan dari dulu. Kemudian guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dali amalkan, para ulama-ulama dulu kita amalkan. Dan itu datang tiba-tiba menyalahkan. Lu itu bilang masuk neraka. Ya kan gitu. Padahal ulama-ulama kita ini jadi wali gara-gara itu. Begitu. Mak Barasanji jadi wali. Ya kan gitu. Dicintai oleh Allah, ahli ibadah. Tiba-tiba datang Barasanji masuk neraka. Seandainya Barasanji itu Pak bikin sesat orang, nah tidak mungkin jadi wali. Menurut Kiai Muhammad Tahir Malapi, nama Barasanji itu. Kan gitu. Jadi saya itu biasa kalimatnya sederhana saja. Cari orang yang ulama kita yang memerintahkan Barasanji yang mau Israel itu cari, adakah yang tidak, adakah yang memang kehidupannya sengsara itu kemudian setelah meninggal itu memang kelihatan tidak bagus. Rata-rata kan dia jadi wali.
ulama-ulama yang memerintahkan itu jadi wali. Tapi coba dibalik, yang selalu melarang melarang maulid ini, yang menganggap tidak ada ulamanya jadi wali. Coba cari. Baru kita bilang mana kamu ikuti, yang jelas kah atau yang belum jelas? Kan begitu. Gampang aja kan? Agama itu kan kelihatan, Pak. Iya, makanya saya ketika ditanya begitu ini, saya bilang gampang sekali. Lihat saja yang jelas selamat itu kelihatan di dunia. Nah, orang dijamin selamat itu ketika dia sampai mati baik. Kayak saya, Pak, belum tentu. Belum tentu. Makanya kita ada kebaikan, ambil. Kalau memang tidak cocok, tidak usah ambil. Jangan katakan semua ini sampai ke Pak Ustaz itu benar. Tidak, ada keterbatasan ilmu. Kadang ada kekeliruan dalam memahami. Hadisnya memang sahih, tapi pemahaman ustaznya tidak sahih. Kan begitu? Jadi tidak mungkin setara dengan hadis dengan ilmu kita, karena itu menangkap pesan. Saya kalau saya bilang begini, saya belum makan, pasti ada yang bilang, oh lapar nih. Bilang satu, tidak. Kalau dia bilang belum makan, berarti kenyang itu. Apa gitu? Coba. Jadi kadang-kadang ada yang bilang tidak, dia tidak kenyang juga tidak lapar, itu minta nasi. Jadi satu kalimat itu bisa melahirkan, dan begitu hadis, begitu ayat. Ketika Allah mengatakan dalam perintah wudu, "Fagsilu aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusi wa aydiyakum ilal marafiq," dari tangan sampai siku. Mengatakan berarti siku semua dibasuh, pokoknya semua siku harus kena. Dia bilang tidak, yang penting sampai siku. Sama kalau saya bilang, saya makan ikan mulai dari ekornya sampai kepalanya. Apakah kepalanya saya makan atau tidak? Coba. Kalau saya bilang, saya makan ikan goreng mulai dari ekornya sampai kepalanya. Apakah kepalanya saya makan? Ada yang bilang tidak, karena sampai di kepalanya, karena sisa kepalanya. Ada yang bilang, kalau tidak sampai kepalanya, biar kepalanya makan. Nah, itulah makanya yang berwudu, yang penting kena siku. Ada yang bilang tidak, harus basah semua. Itu pendapatnya begitu. Ulama begitu, dia tidak terikat. Nah, dia cari bagaimana dengan Rasulullah. Nanti dia ketemu nih, tanya sahabat. Ada yang bilang kalau Nabi berwudu sampai, makanya ada itu gurunya Imam Syafi'i kalau berwudu kasih lewat di sini. Karena nanti kalau kurang di sini bahaya. Makanya itu kan wa aydiyakum ilal marafiq, ada batasannya. Tapi kalau tayamum bagaimana? Dia bilang kalau tayamum itu kan pengganti wudu. Makanya kalau pengganti wudu kan itu cuma bilang wa aydiyakum minhu. Kalau pengganti berarti sampai siku. Berarti kalau tayamum itu digosok sampai siku. Ada yang bilang tidak, karena bilang saja wa aydiyakum minhu, tanganmu jadi sampai pergelangan. Makanya Muhammadiyah itu tayamum sampai pergelangan, tidak sampai sikunya. Karena itu hadis yang pakai bahwa hanya tangan, kalau wudu sampai siku. Ada disebutkan kalau tayamum hanya bilang tangan. Nah, tangan ini saja tangan. Kalau sudah sampai di sini sampai siku. Ada gurunya mata saya sudah bilang bukan. Kalau ini bukan tangan, yang tangan ini yang satu. Pokoknya mulai sini sampai sini tangan itu. Nah itu. Jadi memang ulama kita itu berbeda dan itu fikih begitu. Jadi tidak boleh paten bahwa ini pendapatnya cuma satu. Sama itu kalau sholat. Ada yang kasih begini tangannya, kan? Kalau naik dia kepalkan begini, itu seperti orang yang melakukan adonan roti. Itu ada hadisnya, Pak. Tapi ada ulama menganggap hadis itu lemah. Ada yang mengatakan tidak, memang pernah Nabi kasih begitu tangannya. Kapan? Ketika pasir basah. Nah, ketika dia sholat, pasir basah dia mau naik, dia kasih begini. Karena nanti dia kasih begini, kotor lagi di sini. Makanya dia kasih begini tangannya supaya pasirnya hanya di bagian luar. Karena dulu itu masjid Pak tidak ada kanannya. Makanya Nabi paling sering sholat pakai sandal jepit. Makanya kalau sholat lagi abdal itu pakai sandal. Kalau itu dibawa ke sini Pak, wahai itu. Itu makanya masih ada itu kayak LDI itu kan saya kesandal itu. Yang kalau ada itu masuk kemudian dia akan menjahit sebagian ya. Ada yang masih pakai sandal, lebih afdal itu pakai sandal. Iya karena memang tidak ada karami itu pasir.
Dan juga tidak wajib sholat Jumat kalau hujan deras, karena atapnya masjid dulu itu daun kurma. Kalau hujan deras turun ke pasir. Nah pasir kalau berair kita sujud tenggelam hidung. Makanya tidak wajib. Sekarang kan ada atapnya. Kalau hadis itu mau dipakai hancur. Tidak ada pergi sholat Jumat. Tapi hadis itu berlaku sampai yaumil kiamat. Ketika di kampung itu hujan deras, kemudian banjir dan naik air ke masjid membasahi, itu boleh tidak sholat Jumat. Makanya hadis itu berlaku sepanjang masa. Cuma dilihat keadaannya. Sampai itu hadis Nabi mengatakan tidak boleh buang air kecil, buang air besar menghadap ke Baitullah atau membelakangi. Maka menghadaplah kalian ke barat atau ke timur. Sudah benar toh? Hah? Wah, tidak, itu hadis. Nabi yang bilang, janganlah engkau buang air besar dan buang air kecil menghadap atau membelakangi Baitullah, maka menghadaplah engkau ke barat atau ke timur. Ini karena teks hadis. Itu teks hadisnya. Tapi diteliti, ini Nabi ucapkan kalimat itu di mana? Ternyata di Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Kan gitu. Makanya disuruh menghadap ke barat, ke timur. Kalau di Indonesia nggak bisa. Pas-pas gitu. Nah, makanya ulama potong akhirnya. Dia hanya bilang, janganlah engkau buang air kecil, buang air besar menghadap atau membelakangi Baitullah. Dimanapun posisi itu, yang penting tidak menghadap dan membelakangi. Ini berlaku di Indonesia karena hadis itu ada bunyinya. Jangan menghadaplah ke barat. Nah kalau di Indonesia ke barat, nah pas itu. Karena hadis itu disebutkan oleh Nabi. Nabi ucapkan hadis itu ketika dia berada di Madinah. Nah Madinah itu berada di sebelah utaranya Mekah. Gitu. Jadi itu penting Pak. Makanya saya tuh terus terang sudah sekian lama belajar fikih, mulai dari pesantren, belajar hadis sampai perguruan tinggi ngaji tasawuf. Saya belum berani buka kitab hadis kemudian menerjemahkan sendiri. Saya belum berani. Kenapa? Karena hadis itu terikat 4 hal. Yang pertama makna, yang kedua asbabul urusnya, kemudian yang ketiga ada pembatasan. Apakah hadis ini masuk hadis umum atau hadis khusus? Kemudian apakah hadis ini memang kuat atau tidak? Dan itu tidak disebutkan kadang di dalam kitab hadis. Itu penting sekali. Makanya kalau baca saja hadis baru bilang pokoknya ada hadisnya, ada memang. Dan bilang sahih, sahih memang hadisnya. Cuma kau yang tidak sahih. Kan gitu. Karena dia tidak memahaminya. Sama jika kalau dokter Pak. Iya. Sama jika tidak usah jangan dokter. Kalau dokter kamu terbatas, yang berimannya itu tukang kabung. Itu tukang kabung kadang ilmunya jalan tapi tidak ada petunjuknya. Nah bilang aja kalau begini rumput begini saja racun dipakai mati itu. Itu orang yang sekolah mencontoh ulang begini kok begini. Orang stres ini saja. Sama di bengkel. Kalau masuk di bengkel resmi itu puas, tapi kalau di bengkel ada masih bisa dipakai itu, ambilkan saja legal tempo sama karet, sudah kan begitu. Jadi kadang-kadang ulama kan begitu dalam kaidah-kaidah agama itu. Ini makanya jangan sembarang Pak itu sekarang ulama itu ahli, cuma dia itu tidak pernah kalau bicara cara apa kayak ulama dulu dia bilang hadisnya berada pada kitab hadis ini, hadisnya nomor sekian, hadisnya tidak pernah karena jamaahnya tidak pernah tanya. Jamaah itu tidak pernah tanya, di mana hadisnya, sahih atau tidak, di kitab mana, halaman berapa, tidak pernah. Kenapa? Karena ulama tugasnya mencari dan memahami agama, jamaah tugasnya mendengarkan pesan ulama, kemudian dia amalkan. Tidak usah tanyakan, kau ambil dari mana, nah tidak ada juga gunanya, tahu. Kerjakan saja, sama kalau kita ke pengantin, kalau mau makan sambal goreng, jangan tanya dulu, pikirkan dulu tukang masaknya. Kau ambil bumbu dari mana? Berapa dulu? Tidak usah makan saja, sudah dimasak. Kan begitu. Jadi itu yang selalu tanyakan, mana dalilnya, bagaimana hadisnya, siapa yang keluarkan, nomor berapa
Itu sama orang yang datang ke pesta pernikahan mau dikasih sambal goreng, dia tidak makan. Mana tukang masaknya? Di mana dia beli merica? Di mana dia beli bawang? Berapa dunia? Itu begitu. Tugas kita, petani, pekebun, penjual, jangan makin sibuk mengkaji ini, amalkan saja. Karena yang pokok mengamalkan. Ulama itu mencari dalilnya, kemudian mengajarkan. Itu kuncinya. Masing-masing bagi tugas. Karena kalau kita penjual mau cari hadisnya itu, wah, tidak penjual begitu. Nah harus ada Pak. Iya. Jangan jadi ustaz semua. Iya. Bahaya juga kalau jadi ustaz semua. Kenapa? Nanti tidak ada yang menyumbang. Karena kalau ustaz juga itu Pak tidak mau menyumbang. Lewat cilengan tutup mata saja. Baru dia bilang sedekah besar pahalanya. Baru ustaznya tidak sedekah. Ini kan jadi masalah itu kan. Ini kena kabur mantan itu. Ini jadi masalah. Iya betul Pak. Kadang-kala teriak itu begitu. Suruh orang sedekah baru dia tidak sedekah. Sekalinya pulang dikasih amplop ambil uang itu baru pulang. Dengan gitu. Saya sempat Pak. Saya sempat bilang ada ketemu itu. Pokoknya tidak boleh makan di rumah orang yang meninggal. Itu haram. Termasuk menyiksa keluarga jenazah. Saya bilang, oh iya. Sekalinya pulang dikasih amplop ambil. Saya itu dulu. Itu lebih parah. Iya. Kau tidak makan tapi kau ambil amplop. Itu lebih parah, itu lebih banyak daripada makan. Kalau kuenya itu paling kan 10.000. Itu kau ambil barang. Kasih kembali itu. Bilang ini sedekah saja apa bedanya itu? Makanan sedekah juga itu. Ini kan gitu Pak. Kalau ustaznya lantar sekali ceramah tidak boleh makan orang meninggal. Makan itu ulang. Dia kemudian disiksa. Sekalinya dia pulang dikasih amplop nabi. Itu jadi masalah itu Pak. Kan gitu. Jadi ini penting memang diluruskan. Jadi ilmu ulama kita dulu itu sudah menimbang semua. Kan gitu. Dan tidak bisa temukan ideal Pak. Pasti ada orang jalannya tidak mungkin ideal. Makanya ada orang rajin sholat tapi malas sedekah. Ada orang yang rajin sedekah tapi tidak bisa puasa sunnah. Jadi masing-masing lah ada pintu yang kita lewati. Yang rajin sedekah nanti masuk surga melalui sedekahnya. Yang rajin zikir itu nanti zikir yang membuat dia dapatkan rahmat Allah. Yang rajin sholawat dapat ini. Jangan bilang tidak pernah bersedekah. Memang tidak pernah sedekah tapi tidak nakal ke sholat tahajud. Kalau tidak pernah sholat tahajud baru sedekah 50.000. Nah begitu. Jadi memang masing-masing kita diberikan kelebihan. Tidak usah dianukan orang. Kan masing-masing ada Pak. Jangan ada amal-amal rahasianya orang. Iya. Dan begitu juga masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Jangan bilang si ada tenang-tenang. Iya. Bagus istrinya. Istrinya bagus tapi mertuanya suka ngomel. Ini kan gitu. Tidak ada itu Pak yang ada anaknya bagus, istrinya bagus, mertuanya bagus, tetangganya lambat docak. Iya kan? Kadang bagus semua itu ekonominya tidak bagus. Nah, begitu. Ada orang anaknya pokoknya berhasil sama sekolahnya, tapi mendaftar tidak bisa diterima. Iya kan? Sudah sekolah di tempat sekolah yang bagus, sekolahnya mendaftar tidak ada lulus. Ada juga orang sekolah biasa kita tempati, mendaftar 1 kali lulus. Nah begitu, jadi kadang masalah itu pasti ada Pak. Dan kalau tidak bisa selesaikan masalah, biarkan waktu yang selesaikan. Diam saja, selesai sendiri itu. Makanya orang disuruh menyelesaikan masalahnya, kalau tidak bisa disuruh bersabar. Artinya bersabar, tunggu baik, selesai sendiri itu. Nah begitu. Iya kalau sakit, kalau bertengkar sama istri, kalau tidak sudah dia pakai sabar, ya diam sabar. Pokoknya diam saja. Pasti berhenti di 2 hari itu berhenti nih. Kan begitu. Paling tinggi 2 hari, 1 hari itu berhenti nih. Begitu artinya bersabar itu tunggu saja nanti waktu yang selesaikan. Makanya kehidupan ini hadapi saja. Kan gitu. Nanti Allah sendiri yang selesaikan. Begitu. Saya itu prinsip begitu. Jalan saja yang penting. Kemarin saya ketika mau berbicara apa? Itu ketika banjir di Maros. Ketika dibuka bendungan Bili-Bili itu karena mengkhawatirkan, dibuka banjir Maros, itu sampai pusat. Saya naik Makassar, baru sampai Maros itu, nggak bisa kita mau mobil pulang, nggak bisa Ustaz, nggak bisa Pak Ustaz. Saya bilang, nggak bisa Pak Ustaz. Padahal dia bilang nggak bisa, yang berdiri di situ, nggak pernah juga ke depan. Saya bilang dari situ kita bilang tidak, orang bilang di sana.
Tanya bilang gini bisa buayanya. Saya bilang sini tasku. Jadi saya ambil tas itu jam 2 subuh. Saya ambil tas kemudian jalan kaki. Saya bilang pokoknya saya mau jalan. Itu air sudah sampai di lutut. Setiap sopir yang saya kata penumpang tidak bisa lewat Pak. Air di sana sampai leher. Saya bilang tidak apa-apa kalau sampai leher. Saya di sana kalau tidak bisa lewat baru pulang. Saya jalan-jalan dapat sampai ke anu dia bilang. Saya tanya, di mana masjid di sini? Bilang, masjid besar itu depan Pak Ustaz. Jadi saya bilang, oh ya ke situ sholat subuh. Saya jalan ke situ, itu sampai di Pahang. Jalan sampai dekat masjid itu sampai hampir ke pusat. Jadi saya itu sholat subuh di lantai 3 karena semua pakaian basah. Barusan juga saya pergi ceramah lupa bawa sarung. Ya tidak jadi. Saya naik situ. Sekalinya turun, saya lihat, wah ada perahu karet ini, perahu karetnya Basnas Maros ini. Cari-cari petugasnya saya kok, Pak, bisa gak diantar? Dia bilang bisa Pak Ustaz. Kita mau kemana? Saya bilang ke bandara. Bisa gitu Pak. Nanti saya tarik di sana. Jadi ditariklah ke sana. Ditarik, saya turun itu ketika sudah bisa karena memang sampai di dada. Kemudian setelah air sampai lutut sudah di sini, saya bisa jalan. Saya jalan sampai ketemu tukang ojek. Dia bilang mau kemana? Saya bilang mau ke bandara. Bilang ya nanti saya antar ke sana. Lulus, ya selalu bilang di sana tidak bisa, tinggal terus di situ. Jadi sebenarnya masalah itu hadapi, pasti Allah berikan solusi. Ya kan? Jadi kadang-kala kita ini orang ngomong kita berhenti, tidak bisa katanya, tidak jalan-jalan gitu. Karena kalau ucapannya orang Pak, ada juga orang Makalasi memang. Jadi sengaja bilang tidak bisa. Bilang bagaimana kalau jualan, susah begini. Salingan itu baku banyak masalahnya, lebih jual yang lain karena kalau ada penjual sama dia, ada lagi saingannya. Kira gitu. Jadi kadang-kala juga ini Pak orang-orang jadi musuh. Makanya kita itu salut, saya itu salut sama orang Cina Pak. Kenapa? Persatuannya luar biasa. Itu penjual. Itu orang Cina kalau tidak ada barang yang jual kita tanyakan, pasti dia bilang ada. Di mana? Ada di gudang. Padahal bukan di gudang, di tamannya dia telepon. Ada barang begini ada. Ada ini orang cari, bawa ke sini. Kalau kita tidak ada begitu. Ada Pak? Tidak ada. Bagaimana bisa bilang mahal itu ada tapi mahal apa sih itu? Ini orang saling membunuh ini. Kan begitu? Tidak begitu orang Bugis di sini. Ini jadi masalah ini. Tidak akan kurang rezekinya orang yang membukakan jalur rezeki orang lain. Karena rezekimu tidak akan pernah diambil, tapi justru Allah akan mendatangkan rezeki yang lain kepadamu. Itu yang dipakai orang Cina. Kau bukakan kebaikan orang, pasti Allah lebih membukakan lebih banyak. Kita tutup. Bilang hadis sebelah, mahal itu, tidak usah kesana. Mahal itu. Padahal tidak, mestinya kita ambil nomornya itu yang sama penjual bahan bangunan. Kalau ada, tunggu sebentar, saya hubungi ini, ada di toko sana kita pergi belanja. Tidak mungkin kurang rezeki kita. Kita kadang lawan ambil lagi. Kan begitu, tapi tidak ada di sini deh. Hati-hati ya, itu bahaya itu Pak. Menutupkan jalur rezeki orang. Allah yang akan persempit jalur rezeki kita. Ya? Makanya Sayyidina Ali itu tinggal di masjid mengaji tuh, goyah-goyah kepalanya itu tidak begini mengaji tuh di masjid. Lalu semua ada sahabat, kenapa kau tinggal di situ? Itu orang bagi-bagi rezeki di luar. Nabi bilang biar ambil, tidak mungkin ambil rezekiku. Biar masuk di mulutnya dia akan muntahkan. Kalau rezekiku memang, baru dia lanjut ke mengaji. Itu, iya. Sekalinya beberapa tahun kemudian Sayyidina Ali jalan. Orang itu yang pernah tegur Sayyidina Ali duduk dia lihat duduk itu di pinggir rumahnya. Sayyidina Ali bilang, kenapa kau tidak ke masjid? Dia bilang, apa nih orang di masjid? Dia bilang, di masjid orang itu bagi-bagi warisan. Lagi itu sekalinya di masjid ada orang ceramah. Dia bilang, mana aja bagi-bagi warisan ini? Orang ceramah sama orang mengaji ini. Langsung kembali bilang, kau bohongi saya. Kau bilang orang bagi-bagi warisan, orang ceramah di sana. Bilang, nah itu warisan dari Rasulullah. Itu dia warisan, tidak pernah habis. Itu memang dia aku bilang, wah buka warisan gitu. Jadi memang beda pemahaman itu. Jadi kuncinya sebenarnya kayak begini, ilmu memang itu warisan. Makanya sebenarnya kalau kita dengarkan ceramah itu, jangan ustaz terus yang ceramah, pula jadi penceramah gitu. Iya, kopi strita. Kalau saya kasih tahu, itu ada
ada dalam riwayat itu, siapa yang ketika ingin berhubungan badan kemudian istrinya meminta permintaan, maka jangan berhubung, karena anakmu nanti itu selalu banyak bicaranya kalau disuruh. Ya. Kalau ada orang aku pindah ke istrinya saya, lalu dulu buku itu aku belum dimati, itu dulu jadian, dulu itu kunci belum kunci itu. Kalau ada perempuan begitu jangan berhubungan. Nanti anakmu itu tidak mau banyak momennya kalau disuruhkan. Tidak ada yang perempuan di sini begitu. Atau begitu semua. Iya. Itu anunya Pak. Makanya wanita itu tidak boleh munculkan permintaan. Bila garuk tak dulu, dulu lampu itu jendela baru kita tutup, kunci dulu pintu, jangan. Itulah yang membuat anak-anak kita banyak ngomongnya kalau disuruh pergi dulu ya. Kita terus yang disuruh, misalnya. Itu begitu. Tidak ada ibu. Tidak mungkin ada di hadis kalau tidak ada. Sudah disebut Rasulullah pasti ada di bab wujud. Iya, dan itu memang bahaya Pak. Itu kaitannya ke situ. Makanya larangan-larangan itu dampaknya besar itu kalau kita langgar itu. Iya. Belum lagi yang masuk ke hikmah itu Pak. Kayak tidak boleh menyapu di rumah itu di malam hari. Boleh menyapu tapi sapu ke dalam, jangan sapu keluar. Karena orang yang menyapu itu membuat malaikat rahmat itu akan keluar. Makanya disebut orang menyapu di malam hari itu mempersulit rezeki. Memang. Ini gitu Pak. Ada semua itu. Makanya orang tua dulu itu bilang, pamali jangan lakukan. Cuma tidak berdosa ketika kita lakukan, tapi ada dampaknya ke kehidupan dunia. Sama kok kancing baju, kancing dari bawah ke atas. Supaya usahamu tidak mudah bangkrut. Kan ada orang awal buka usaha bagus menanjak tapi lama-lama langsung bangkrut lagi. Oh periksa itu. Nah, itu kan kuncinya. Bahaya itu Pak, banyak. Makanya orang dulu itu hati-hati karena dia diberi ilmu kasyaf, terbuka itu. Gitu. Jadi ini penting saya wasiatkan ini. Banyak itu. Makanya sebenarnya ada istilah ulama itu. Kalau rezekimu mau mudah, maka mudahkan sedekahmu kepada keluargamu. Ini juga laki-laki jangan pelit. Ya, ada juga laki-laki itu Pak, ada wadah dapat 1 juta, 300 dia akan disita istri. Nampil 700, dia kasih tahu. Oh, kalau ada uang rezeki Pak kasih semua dulu istri. Nanti sudah itu baru minta. Supaya apa? Diisi barokah. Nah, kalau perempuan terima uang apa yang dibaca? Bu, apa terbaca kalau dikasih uang sama suami? Alhamdulillah. Makun rai kunru. Yang dibaca itu alhamdulillahirabbil alamin ala fi kulli hal ma razaqtana, supaya rezeki itu tidak habis kemudian Allah tambahkan. Dapat Bu? Kayaknya memang perempuannya masalah Pak. Saya kira ini yang penting saya usiakan. Jadi